Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan apa kabar semuanya? Salam hangat Jabatera. Topik kali ini saya ingin membahas mengenai panahan. Jadi salamnya saya tambahin apa? Salam olahraga jaya, Indonesia juara, Perpani. Apa ya ini Perpani ternyata belum ada ya, saya cari gitu. Kita bikin yuk apa ke Perpani, tarik tong gitu, tarik mang. Jangan dah, apa dong, Perpani mana terus, iya ceritanya gitulah ya. Untuk sementara saya pakai yel-yel itu. Ayo tapi cari yuk, Perpani bikin dong yuk yel-yelnya biar seru gitu loh. Oke, kenapa saya bikin topik ini? Ya jadi intinya sejak saya waktu mengumumkan ya 2 hari lalu apa kemarin ya, yang tentang RR Archery yang punyanya Abah Pundi, yaitu bahwa RR Archery saya ucapkan selamat telah turun SK-nya gitu. Wah, kan saya senang udah real, makanya yang bersangkutan melakukan update data, jadi saya kemudian revisi kontennya di Perpani ID. Nah, yang lucunya sejak saat itu ada yang nanya mulai bahwa dia pengen diregistrasi, nanya untuk berhubungan dengan Perpani, pengurusnya di mana. Ada yang nanya kontak nanyain dia udah 2 tahun kok mau apa belum aktif-aktif. Ada yang japri lagi, dia bilang katanya datanya dia kok waktu nanya segala macam lah. Ya prosedural, kemudian boleh nggak ikut kalau umpamanya punya cabang dan sebagainya. Jadi rame banget, beneran jadi rame. Dan sampai malah ada yang nanya, bah gitu loh, tapi saya nggak bisa cerita yang mana. Dia bilang, bah RR Archery itu kan sebetulnya udah ada di Perpani ID ya berapa lama sebelumnya ini gitu loh. Kenapa sekarang baru keluar turun SK kok bisa kayak begitu? Jadi pada nanya, saya bilang emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa kan loh. Jadi ada orang jadi banyak bertanya-tanya nih soal si Perpani ID nih. Dan kaitannya tentang pendataan klub ya. Saya ingin meluruskan banyak hal gitu loh. Saya rasa ini sampai penting dan sampai hari ini ternyata itu semakin ramai aja yang nanya nama saya. Sampai tahu nggak ini sekarang ini jam berapa nih? 10 malah lebih 10.22. Tuh. Ya, jam 10.22 malam. Malam ini. Bukan kalau pagi mah pasti lagi mana gitu. Ya. Saya rasa saya perlu untuk melakukan merekam di sini. Kebetulan juga masih saya segar, saya rekam. Biasanya nanti kemudian saya edit habis sholat subuh. Insya Allah besok pagi saya akan tayangkan. Jadi ada lihatnya sudah pagi, udah minggu gitu ya. Nah, tapi saya niatin lakuin sampai malam. Kenapa saya rasa ini penting? Ya pokoknya nggak apa-apa deh dikorbanin. Apa berkorban? Buat panahan Indonesia segala sesuatu dilakukan. Sampai semuanya pemanah Indonesia bisa kuning. Ya lebay lebay. Oke, saya lanjut. Jadi, sebelum saya membahas yang klubnya, ya inti garis besarnya dulu. Kenapa ada si Perpani ID ini, gitu kan? Dulu kan belum ada, ya. Baru kemudian waktu zaman di eranya Pak Kelik Wirawan, itu saya ngobrol dengan Pak Sekjennya, Pak Rizal Barnadi, yang ganteng teh ya. Enggak sih, nggak ganteng. Ditembak nanti saya. Nah, terus kemudian dari diskusi di situ, yuk kemudian bagaimana situs Perpani ini kalau kemudian dikembangkan, usulnya apa gitu kan. Saya usulan. Ya saya usulkan bahwa nanti situs Perpani ID ini gitu loh akan dibuat melengkapi berbagai konten yang bisa dianggap bermanfaat bagi para pemanah gitu loh. Konkretnya gimana? Saya bilang, nah kemudian konkretnya itu adalah saya singkat dalam atraksi ya. ATRA, atraksi 7 hal ya. Betul kan? ATRAKSI. Ya, gitu loh. Apa aja detailnya nih? Jangan nah di sini. Di sini ya. A-nya adalah administrasi ya. Kemudian T-nya itu adalah transaksi ya. Kemudian R-nya itu registrasi, ya. A-nya arsip. Lalu K-nya komunikasi. S-nya sinergi dan I-nya informasi. Wow, jadi situs ini nanti lengkap atraksi itu gitu ya nih. Administrasi, transaksi, registrasi, arsip, komunikasi, sinergi, informasi. Oh, lengkap.
Saya mau udah hafal banget karena memang itu kelihatannya kalau saya bikin situs di mana-mana yang sifatnya untuk publik untuk apa, selalu patokan saya yang ini gitu loh. Nah, itu niatan akhirnya kalau dilengkapi, tetapi kan kita butuh bertahap, kita butuh jangan langsung bisa loncat ke sana, tetapi untuk sosialisasi dulu step by step gitu itu harus dilakukan ya. Itu yang waktu dia diajukan dan kemudian mulai jadi pelengkapan datanya dari saya isi tutorial di dalam situ, saya isi kamus-kamus, saya isi bikin form untuk pendataan klub, untuk pendataan pengurus, untuk pendataan pelatih, udah disiapin juga tuh ya. Kemudian untuk pendataan atlet juga udah dia siapin. Kemudian pendataan pengurus tingkat provinsi. Dan kemudian nanti dari bawah itu pengurus tingkat ke kota dan kabupaten udah dia siapin dia. Nah, kemudian kalau pengurus dari PB udah harus nggak usah pakai entry-nya, tetapi udah bikin listing, udah ada juga. Saya masukin juga di situ kan target face, orang bisa download target face-nya semuanya yang lengkap. Kemudian arsip-arsip, semuanya urusan arsip-arsip ada dokumentasi, SK, contoh ADART, keputusan itu, surat pengantar ini, itu dijajarin semuanya. Jadi orang bisa mendownload kapanpun, 24 jam. Gitu. Dan tujuannya semuanya ke sana, gitu ya. Nah, pertahapannya di situ ya setidaknya udah bisa dia lengkapi. Nah, itu di eranya Pak Kelik itu saat itu saya bekerja sama, saya bilang, dengan Perpani. Jadi ada kepentingan bersama untuk pengembangan yang situsnya ini gitu. Ya, jadi kepemilikan saya, tetapi ada pekerjasamaan lah dengan pihak Perpani. Nah, tetapi kemudiannya di era yang sekarang, di era Ibu Liza Saududin Jamal, ya, saya dihubungin Pak Asril Sadikin, ya, dengan Pak Ari Kuswiranto, ya, Pak Ari kan Wasekjen, Pak Asril Kepala Humas. Nah, dari kontak dari situ, simpelnya sekarang justru Perpani berminat membeli situs ini, gitu. Dan itu sejak Desember tahun 2020 sudah dibeli sama Perpani. Ya, Perpani ID sudah dibeli sama Perpani. Jadi sekarang situs itu milik full punya Perpani, gitu. Oke. Nah, sayanya gimana? Saya tetap membantu untuk melakukan pengelolaan kontennya, untuk kesini sampai bertahap kan. Kalau enggak kan kasihan, sibuk juga orang-orang Perpani untuk urusan banyak kan pembenahan kan. Nah, jadi bertahap saya terus membantu gitu. Nah, makanya kalau dilihat di nomornya di situ, di situs itu ada nomor kontak. Nomor di situ nomor apa? Nomor saya. Kalau di kontak ke saya. Loh, kenapa bukan nomornya Perpani? Karena ini informasi Perpani ID yang mau ditayangkan. Pasti orang nanyain kalau mau cari informasi ini gimana, di situs ini gimana, caranya itu registrasi dan lain sebagainya. Arahnya ke sana gitu loh. Bukan prosedural internal di Perpani. Biasanya kan itu semuanya harapannya kalau orang bertanya ya secara hierarkial, dari klub nanyanya ke kabupaten, ke kota. Kemudian dieskalasi ke provinsi dan seterusnya gitu loh. Ya, kalau dari yang di webnya, di situ adalah sifatnya informasional. Ya, yang saya bilang tadi tujuannya. Oke, clear ya yang soal situsnya ya. Nah, kemudian khusus untuk pendataan klub yang di sini, yang dimasukkan di sini adalah tujuannya untuk penayangan di Perpani ID. Jadi sifatnya adalah penyertaan data klub untuk tayang di Perpani ID. Jadi tayangan di sini tidak ada hubungannya dengan untuk pengajuan SK, prosedur pengajuan SK. Nggak ada. Kalau dilihat prosedurnya di situ nggak dibilang harus mengunggah ke Perpani ID, nggak ada. Itu semuanya prosedur sendiri. Cara normal, ada tahapannya semuanya kan sudah dilakukan. Dan itu yang diterapkan. Kenapa itu tidak disebut? Kenapa tidak mulai lewat digital pakai yang sekarang? Karena kan untuk mengakomodir mungkin ada klub-klub di daerah di mana yang belum bisa sampai melengkapi sampai secara digital aksesibilitasnya. Mungkin juga dari kabupaten kota, untuk Pemkot juga belum cukup untuk familiar dengan dunia digital. Ya, pengurus provinsi juga. Nah, daripada tahapan itu nanti malah stuck gitu kalau umpamanya pakai prosedur di situ, sekarang itu masih pakai cara normal yang sudah diterapkan sesuai dengan petunjuk SK. Oke. Nah, di Perpani ID untuk disertakan tayang ya kita juga menanyakan semua dokumen yang biasa diserahkan untuk sudah diserahkan untuk pendataan SK, pengajuan SK,
itu juga diminta dimasukin Perpani ID. Lo kalau diminta kenapa nggak minta ambil dari provinsi yang bersangkutan loh? Kita nggak mau terlalu ikut campur untuk sampai ke konten sana. Nah, kalau nggak mau ikut campur, kemudian kenapa kita minta untuk validitas, kebutuhannya untuk memastikan bahwa konten ini memang yang bersangkutan, klubnya ini memang menyatakan valid gitu loh. Nanti kan datanya dilakukan cross check, ya. Nih, saya kasih tahu bahwa kalau di Perpani ID, kan saya bilang tadi Perpani ID bukan menjadi syarat utama untuk orang bisa register. Ya, register udah cara normal untuk pendataan dapat SK. Cara normal, oke? Yang di SK. Tetapi kemudian kalau Anda sudah mendata segala normal di dalam SK itu semua, itu juga tidak otomatis tayang di Perpani ID. Karena Perpani ID ini sifatnya informasi untuk publik dan informasi untuk sesama pemanah. Jadi mungkin ada yang sudah terdata tetapi dia tidak mau ditayangkan gitu ya. Ada yang kemudian mau ditayangkan kan udah lengkap tetapi masih dalam proses dan kemudian dia juga mau melakukan pendataan. Ya bisa-bisa aja either way gitu loh mau dimasukkan. Yang pasti sekali lagi saya bilang bahwa Perpani ID bukan menjadi syarat utama. Ya, tetapi opsi menjadi syarat kalau Anda mau ditayangkan di situs. Nah, perbedaannya apa? Kalau untuk jaya tayang itu tahapannya klub yang belum legalitas, belum lengkap legalitas, misalnya belum ada akta notaris pun, itu dia bisa ditayangkan di Perpani ID asalkan sudah punya SK. Ya, belum ada notaris. Tapi kalau prosedur registrasi itu kan ada staf, kalau umpamanya belum ada akta notaris, otomatis tidak bisa didata, ya kan? Gitu ya kalau prosedur pendaftaran dia. Nah, tetapi kalau di Perpani ID belum ada belum ada akta notaris, tapi kalau sudah ada SK-nya, maka bisa tayang. Wah, mana mungkin, bahkan prosedurnya kan harus administrasi dulu, notaris. Kenyataannya, dari yang kemarin-kemarin yang sudah ternyata saya dapat masukan dari klub-klub. Dari yang dulu ada yang belum punya akta notaris tapi sudah dapat SK-nya. Saya nggak harus menanyakan kenapa apa bagaimana, itu kan bukan kepentingan saya. Tapi yang saya rasa penting adalah bahwa dia sudah memang mempunyai SK, sudah lengkap, dan mungkin kemudian sudah berjanji waktu itu akan mengurus akta notarisnya gitu loh. Maka itu saya lihat udah ada SK-nya, udah tayang. Tetapi tayangnya di Perpani ID ada tulisannya belum lengkap legalitas. Ada tulisannya gitu ya. Kalau sudah ada akta belum ada akta notaris tetapi sudah ada SK. Nah, kebalikannya kalau dia sekarang belum punya SK tetapi sedang dalam tahap pengurusan, jadi mulai melengkapi datanya yang diminta dari prosedural ini itu lagi dilengkapi semuanya, tektokan, dan kemudian sudah dilengkapi, sudah diserahkan, kan ada tanda terimanya dari ini kan, dari pengurus kabupaten atau kota. Nah, berdasarkan tanda terima bahwa pengajuan tersebut, si klub yang bersangkutan sudah bisa mengajukan ke Perpani ID untuk ditayangkan gitu loh. Berarti kan kita udah lengkap, tinggal masalah menunggu proses sampai diterima. Nah, cuma nanti statusnya kelihatan bahwa sedang menunggu SK. Kenapa kita sedang menunggu? Ya sampai dia bisa mendapatkan suratnya tanda terima dari Pemkab atau Pemkot, berarti kan prosedur administrasi semuanya dia udah lengkapi, legalitas datanya semuanya udah ada lengkap, ya berarti sudah oke, hanya tinggal menunggu. Maka itu kemudian kita putuskan oke, bisa itu sudah tayang, tapi masih baru menunggu SK. Sedangkan kalau ada yang sudah lengkap, sudah punya SK, ya udah turun SK-nya, ya dia akan nanti tulisannya langsung lengkap, ada nomor SK-nya kayak gitu, ya. Nah, jadi ini 3 status yang berbeda nih di situ ya. Dan prosedur ini kan nggak ada kalau di PO ataupun SK, karena ini sifatnya ini penayangan saja, oke, bukan prosedural untuk pendataan. Dibedain ya. Jadi situ moga-moga pada clear nih sampai tahapan situ. Nah, saya lanjut. Setelah data itu dimasukkan, di sini ada 3 tahapan utama yang dilakukan ya. Tahapan pertama itu melakukan verifikasi data. Itu dilakukan oleh saya beserta tim. Verifikasi ini hanya melihat kelengkapannya, apakah dokumen-dokumen diupload, KTP, ADART, akta notaris, apalagi sih surat persetujuan pemilik lahan dan lain sebagainya ya, konten-konten yang itu semuanya lah. Prosedur kalau orang yang daftar. Nah, itu semuanya kan udah dimasukin.
itu diperiksa sama kami gitu loh, oke. Tetapi bukan divalidasi, hanya diverifikasi ya sudah lengkap dan dipastikan bahwa tidak double datanya dan lengkap waktu pas ditayangkan, oh nggak rusak dokumennya semuanya clear gitu ya. Saat itu semuanya udah clear, udah lengkap, kemudian dengan kami diproses untuk kemudian ditayangkan di Perpani ID. Nah, tahapan berikutnya masuk tahapan validasi. Tahapan validasi ini ada di levelnya sekretariat. Sekretariat mempunyai akses ke database Perpani ID. Nah, dari sekretariat itu nanti ngelihat validasi betul nggak ini memang valid data-datanya ya, dilakukan cross check umpamanya kalau ini kok datanya kayaknya nggak benar, datanya nggak lengkap. Nah, itu bisa urusannya sekretariat lah, proprietarinya mereka gitu loh. Itu areanya bukan di area saya gitu loh ya. Itu benar-benar urusan di sana. Tinggal bagaimana koordinasi itu tidak antara PB dengan Pengprov, Pengkot, dan Pengkap yang bersangkutan, bukan di area saya. Kan saya udah menayangkan, nah divalidasi di situ. Kalau dalam tahapan validasi nanti ternyata ada yang dipertanyakan ataupun ternyata ini dibilang tidak valid, harusnya masih belum boleh tayang, harusnya ada beginilah segala macam. Maka sekretariat mempunyai kewenangan untuk bilang turunkan kembali datanya di situ, jangan ditayangkan dulu, misalnya ada kepemikiran di situ. Ya akan diturunkan, tapi itu atas keputusan dari PB. Oke. Ya, nah kalau umpamanya sama sekretariat pun udah oke, memang udah lengkap datanya. Tetapi kemudian ada pertimbangan tertentu dari sekjen maupun mungkin dari ketua umum, misalnya Bu Iliza bilang, wah ini ada satu kepentingan, ada pemikiran, maka klub tersebut ya jangan ditayangkan, misalnya karena ada suatu apalah misalnya. Masih ada, ya nggak tahu, atas keputusan apapun bukan saya punya hak menanya, misalnya tinggal di putusan dibilang itu diturunkan kembali, maka akan ditarik dulu datanya untuk tidak bisa tayang. Ya, jadi itu tahapan 3 lagi, ada verifikasi, validasi, dan kemudian keputusan final di luar sana. Nah, dari level saya tadi hanya verifikasi gitu, itu tayang. Kemudian kalau mengenai konten-kontennya, data yang segala tampil nggak akan saya pertanyakan, nggak akan ditanya, ini benarkah dia bisa ukurannya 70 meter misalnya, benarkah kok nggak ada proteksi kiri kanan, udah ditayangkan segala. Semua konten yang diajukan sama orangnya, sama klub yang bersangkutan, itu akan ditayangkan persis seperti apa yang diajukan di dalam form. Bahkan mungkin apabila ternyata dalam dokumen pengajuan ataupun fakta yang dilakukan Pengkap-Pengkot terhadap klub yang bersangkutan ternyata berbeda dengan yang dilaporkan ke Perpani ID, ya di situ bukan hak saya untuk mengcounter kemudian enggak nih nggak mau nayang, nggak boleh, sayanya tetap harus menayangkan karena sifatnya menayangkan gitu. Nah, tetapi nanti cross checknya itulah yang menjadi kewenangan dari Pengkap-Pengkot untuk kemudian mungkin koordinasi sama saya sekretariat. Itu sih ini udah tayang dia di situ tapi dia tidak valid umpamanya kenapa-kenapanya di situ ya, minta diklarifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu ada kewenangan tertentu lagi dari urusan internnya di dalam Perpani lah, di dalam PB. Saya bukan pengurus loh, gitu loh. Saya hanya pengelola Perpani ID-nya, bukan pengurus. Saya nggak ada di PB, nggak ada di Pengkot, Pengkap, nggak ada, Pengpro juga nggak ada. Oke? Jadi nggak ikut campur sampai ke urusan sana. Ya, jadi membantu pelaksanaan aja untuk urusan ke webnya, gitu. Nah, setelah itu umpamanya ada datanya lengkap, saya tayangkan sesuai seperti apa adanya. Nah, nanti dalam waktu berjalan, kemudian kalau si klub yang bersangkutan melakukan update data, dia sekarang punya lahannya, ada perbaikan ataupun perluasan, dari divisinya ada penambahan ataupun gimana data di situ, nah dia bisa melakukan update reguler. Ya seperti yang terjadi kemarin, kan dia update sekarang dokumentasi udah lengkap, ada yang mengajukan, ada yang waktu itu melakukan revisi. Sekarang di klub saya tidak ada berbonya, kalau nggak salah yang mengajukan dulu Leopard deh. Gitu loh, dari Leopard mengajukan bahwa tadinya ada berbo tapi sekarang tidak ada berbonya. Oke, itu dibuang. Tadinya urusannya waktu operasional gitu. Itu ada perubahan. Itu bisa diupdate gitu. Ada prosedurnya lagi, tapi itu untuk urusan dia nantilah bagi-bagi yang sudah terregister. Oke? Clear ya dari prosedur situ ya. Nah, saya lanjut. Sekarang bagi mereka-mereka yang sudah terdata di Perpani ID, apa sih benefitnya? Ya tentu pertama eksistensi. Jadi kalau dia mau menunjukkan bahwa sebetulnya situs dia sudah valid, dikenal sama Perpani, ya dia bisa kasih tahu nih loh, udah kelihatan, silahkan aja cari www.perpaniid slice tanda tanya page sama dengan nama klubnya
gitu loh. Misalnya kayak klub saya ya, Brave Archery Club. Maka jadi www.perpani.id www.perpani.id tanda tanya page sama dengan Brave Dash Tangsel gitu loh. Nih kayak di sini tampil. Kemudian apa? Kalau oke, yang si punya Abah Pundi yang lagi baru diumumkan itu. Nah, itu nanti di belakangnya tulisannya, depannya sama semua, belakangnya adalah RRA Dash Bandung ya. Punyanya apa lagi? Ingat saya Evan. Coach Evan itu adalah QRS ya. Jadi belakangnya QRS Dash Tangsel ya. Kemudian punya Kang Lukman Basajan kalau nggak salah Jaktim gitu kan, Basajan Dash Jaktim, dan seterusnya ada banyak. Punten kalau nggak bisa disebut, ini kan contoh-contoh aja ya. Sekarang ada sudah sekitar 40-an klub yang ditayangkan di Perpani ID. Dan masih tetap welcome semuanya. Kalau ada mau masuknya, yang sudah dibilang tadi kan, status-statusnya welcome aja masuk gitu. Nah, kalau ada yang tadi dibilang udah masuk belum, masih dalam pengurusan, ya mungkin dengan cara begini jadi ada pengingat, jadi bisa jadi update dari pihak PB untuk bisa membantu follow up kalau ada yang mungkin lama belum di-approve misalnya. Nah, itu kan juga sebagai suatu referensi gitu loh. Tetapi ini bukan suatu syarat utama yang saya bilang ya. Jadi referensi ini datanya tuh udah lengkap. Nah, kalau mau diperiksa sama PB juga udah punya datanya kan, sekretariat punya akses. Langsung dilihat, oh bener udah lengkap, kenapa masih belum belum diaktifkan misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian dari klub ditangkatnya di situ ada pengkap, pengkot gitu kan. Nah, dari kota itu ada sekitar 20-an lebih, ya bisa 25 lebih lah. Itu kota yang seluruh Indonesia yang sudah terdaftar. Jadi kalau nyarinya nanti www.perpani.id tanda tanya page sama dengan nama kotanya. Ya, page sama dengan Bandung, keluar langsung semua klub yang di Bandung. Page sama dengan Cimahi, page sama dengan Depok, page sama dengan Tangerang, ataupun apa semuanya. Itu langsung tinggal gitu doang. Keluar gitu loh informasinya. Ya. Begitu pula kalau kita mau lihat datanya secara provinsi. Ya, provinsi saya ingat ada 13 provinsi sampai sekarang yang sudah terdaftar. Padahal kan provinsinya Perpani itu ada 30 lebih ya, gitu. Nah, sekarang dari 13 dari sini juga kalau kita mau lihat yang Jabar, ya data lengkapnya sama, tinggal belakangnya page sama dengan Jabar, page sama dengan Jatim, page sama dengan Kalbar, misalnya di situ langsung keluar informasinya lengkap. Jadi orang langsung punya akses di sini. Jadi dipermudah. Ini udah berapa? 22 menit, udah cukup panjang saya ceritainnya. Oke. Kayaknya udah cukup lengkap saya utarakan di sini. Oh, mengenai prosedurnya, kalau umpamanya bagaimana caranya, ya nanti silahkan di alamat sini, oke, ya lihat prosedurnya, kemudian di situ nanti klik, nih, saya kasih lihat layarnya, bentar ya, nih, oke, ya, nah dari situ Anda bisa lihat sendiri. Itu ada sebelah kiri cara mengisi formulir data klub, itu udah ada dijelaskan di situ. Kemudian kalau mau mengisi, masuk ke formulir penyertaan data klub, atau yang sebelah kanannya Anda juga bisa lihat di situ tanya jawab ya seputar pendataan klub. Nah, jadi di sana bisa tahu bagaimana sih, ada apa kaitannya semuanya itu gitu loh. Oke, ya. Nah, sekarang dengan informasi-informasi yang dia di sini diharapkan bagi orang-orang yang mau melengkapi, silahkan gitu loh, welcome. Nanti khusus yang sudah mempunyai SK, dia mempunyai privilege lebih. Apa sih privilege-nya? Yaitu nanti dia bisa memasukkan data pengurus-pengurusnya, bisa memasukkan data pelatih-pelatih, memasukkan data atlet gitu. Itu yang sudah nanti memang sudah mendapatkan SK-nya. Ya masih dalam pengajuan, ya nunggu, jangan dulu ya. Kan di situ kan, kalau di situ nanti kayak melangkahi. Nah, sampai level di sini sih ya saya sekarang lebih memberikan suatu privilege di sini khusus baru yang sudah valid aja gitu loh, udah mendapatkan SK-nya untuk bisa melengkapi. Nah, nanti kalau dari pihak Perpani yang akan dilakukan sekarang, menurut info dari Pak Ari, minimal dari ada berita-berita, kemudian jadwal pertandingan, jadwal acara itu akan ditayangkan.
Dan ini semuanya tayangan itu ya nggak wajib, bisa jadi mungkin ada suatu kegiatan, ya kegiatannya tetap jalan, tetapi tidak mau ditayangkan atau memang nggak ada informasi ke Perpani ID, yang nggak tayang. Ya, begitu pula tadi saya bilang kalau klubnya udah ada, dia sudah register, tapi dia nggak mau ditayangkan di Perpani ID. Ya sudah nggak apa-apa, berarti nggak usah register. Siapapun cuma kalau yang register ya itu yang akan ditayangkan. Gitu, kayaknya udah cukup deh, lengkap. Saya udah menjelaskan semuanya in detail. Ya, tolong ini informasi ini di forward kalau ada yang menanya-nanyakan soal ini, biar clear gitu loh. Jadi ujung ke ujung tahu semua permasalahannya untuk yang registrasi di sini. Tujuannya waktu saat nanti masih kepemilikan saya, kan saya ingin melengkapi datanya. Apalagi sekarang udah benar-benar udah dimiliki Perpani. Gitu, otomatis saya harus mendukung lagi agar semuanya informasi itu bisa selengkap-lengkapnya tampil. Ya, kan asik. Jadi kalau orang mau menanyakan, dia pengen tahu di kota ini, kalau mau mana di mana sih ya. Dia sekarang semuanya referensinya satu, Perpani ID gitu. Kalau umpamanya ada orang juga nanya-nanya apa sekarang, semuanya referensinya satu ya, Perpani ID, bisa dicek. Oke, ya. Ini unofficial information mengenai begitu banyaknya yang nanya sama saya, dan kemudian ya segala hal yang terkait dengan Perpani ID. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada koreksi akan saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kecepatan, mohon maaf kalau ada informasi yang belum lengkap, mohon maaf kalau ada konten-konten yang di sini kurang deskriptif. Ya saya mau mencobanya menjelaskan secara global aja lengkap. Tapi kalau ada apa-apa nanti saya akan mungkin rasa penting ya saya juga bikin konten-konten pelengkapnya yang lebih mendetail. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Selalu memaju panahan Indonesia, selalu sukses kita, kebersamaan kita selalu kita utamakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, Indonesia juara. Perpani tadi apa? Perpani manah terus. Salam hangat, jabat erat. Abah mohon pamit.